Shalom rekan-rekan semuanya. Sungguh bersyukur untuk persekutuan ibadah online yang boleh berlangsung pada hari ini. Di masa pandemik seperti ini, kita masih melakukan ibadah secara online. Kiranya teman-teman boleh tetap setia untuk mengikuti ibadah di setiap minggunya secara online melalui live streaming YouTube PD Kanaan. Selanjutnya, aku mempersilakan teman-teman untuk memberikan persembahan ke nomor rekening yang sudah tertera. Aku akan membacakan satu ayat yang menguatkan kita, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan teman-teman. Pengumuman selanjutnya adalah bagi teman-teman yang rindu untuk melayani dalam persekutuan doa Kanaan secara online, teman-teman bisa menghubungi pengurus untuk sama-sama kita boleh melayani Tuhan di dalam persekutuan online PD Kanaan. Demikian pengumuman hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, apa kabar hari ini? Nggak semuanya pasti baik-baik aja, tapi juga nggak semuanya pasti dalam kondisi yang buruk. Pasti ada sukacita dan ada kesedihan, tapi semuanya itu tidak pernah menghalangi kita untuk dekat ke hadirat Tuhan. Kita berdoa dulu, kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk nafas hidup yang Kau berikan Bapa. Di tengah kehidupan yang kami tidak pernah menduga sebelumnya, di tengah masa yang tidak mudah, kami bersyukur Tuhan Kau berikan kami kekuatan untuk berdiri, untuk tetap sehat dan untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami serahkan waktu kami dalam tangan Bapa. Kiranya Engkau yang kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Kami tidak sempurna, tapi Engkau yang mengampuni dan menyempurnakan ibadah kami pada siang hari ini. Kau saja Tuhan yang bertahta dalam ibadah kami. Kau saja Tuhan yang membukakan hati kami yang begitu keras. Kau saja Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang hebat, yang kuat, yang menjaga kami dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap muji nama Tuhan? Siap bersukacita untuk Tuhan? Kita nyanyi lagu Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan
penuhiku. Sukacita surga nyata, sekali lagi penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohku tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
Baik saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Terima kasih ya Bapa, untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk sukacita yang selalu Kau berikan dalam segala keadaan. Kami hanya mau bersyukur Tuhan, kami hanya mau bersyukur. Dan kami hanya ingin bersekutu Bapa dekat kaki-Mu Tuhan, bersama saudara-saudara kami seiman lainnya. Kami tahu kami masih punya pengharapan di dalam kondisi seburuk apapun. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Lebih lagi, bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Biarlah hati kami siap untuk ditabur, dan kelak akan Engkau tuai Bapa. Hanya semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dan merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan sharing bersama, urapi kami semua, juga semua orang yang ada di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita hari ini? Saya percaya semua yang di tempat ini sedang bersukacita karena Tuhan ada di tengah kita. Amin. Jawab. Amin. Saudara-saudariku sekalian, di PD Kanaan ini saya percaya di masa-masa sulit ini kita semua mengalami hal-hal yang tidak terduga. Tapi saya percaya semua masih bersukacita. Katakan amin. Oh iya saudara, belakangan ini saya dengar banyak orang sekali yang begitu stres. Banyak sekali orang yang begitu tidak bisa mengendalikan keadaan. Karena di masa pandemi ini, keadaan yang tadinya enak-enak saja menjadi terbalik. Ada beberapa teman saya, ketika kita lagi kumpul bersama, kita ngopi bersama, dia ada perusahaan, dia punya kerjaan usaha. Ketika ditanya, biasanya dia ketawa-ketawa, tiba-tiba seperti orang blank saudara. Kenapa seperti itu? Karena hari-hari ini banyak orang mengalami tekanan. Karena hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan. Karena hari-hari ini banyak orang menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Tapi saya percaya siang hari ini kita semua yang ada di tempat ini, semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Yuk kita baca bersama Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, saya mau mengajak saudara di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sukar seperti ini, menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Orang yang berkemenangan di dalam Tuhan itu hanya satu, saudara. Percaya firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang begini. Ketika kita percaya dengan firman Tuhan, apakah akan melakukan firman Tuhan? Jawabannya ada dua. Ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan. Tapi saya mengajak saudara untuk berpikir dan untuk bertindak dengan rasional. Di dalam masa-masa sulit seperti ini, orang yang percaya firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu tidaklah sangat mudah dan sangat sulit untuk mengambil keputusan. Tapi saya percaya orang yang berkemenangan di dalam Tuhan mempunyai ciri-ciri seperti ini. Satu,
mengambil keputusan yang benar walaupun tidak mudah. Saya ulangi sekali lagi, mengambil keputusan yang benar walaupun tidak mudah. Orang yang percaya firman Tuhan akan melakukan firman Tuhan. Dia akan berani mengambil keputusan yang benar walaupun tidak mudah. Yang kedua, saudara, orang yang berkemenangan akan melakukan perintahnya walaupun bertolak belakang dengan nalar kita. Saya ulangi sekali lagi, melakukan perintahnya walaupun bertolak belakang dengan nalar kita. Nah, saudara, seperti firman Tuhan yang mengatakan tadi, kalau kita mau memperoleh kemenangan, jangan takut, jangan bimbang. Banyak orang-orang di masa sulit ini sulit mengambil keputusan. Mereka hanya percaya, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka hanya percaya, tapi mereka tidak melakukan perintahnya. Orang yang berkemenangan akan menjadi terang di dalam masa sukar, walaupun dia mengalami kesulitan. Orang yang menjadi kemenangan tetap tegar dan beriman walaupun dalam kesukaran. Itu membuktikan bahwa perkataan dan perbuatan orang yang berkemenangan sesuai dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah. Suka nggak suka, setiap orang yang mengalami masa-masa sekarang ini, mereka ada yang berkemenangan, tapi mereka ada yang kalah, saudara. Orang yang kalah seperti apa sih? Begini, saudara. Orang yang kalah seperti ini, saudara. Banyak orang Kristen percaya firman Tuhan. Banyak orang Kristen pergi beribadah. Banyak orang Kristen pergi berdoa. Banyak orang Kristen menyembah memuji Tuhan. Banyak orang Kristen bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Mereka itu tetap percaya. Tetapi kenapa banyak yang kalah? Karena seperti ini, saudara, mereka percaya firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Lukas 6 ayat 46 berkata seperti ini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara, itulah banyak orang percaya saat ini banyak yang kalah. Kenapa? Satu, karena salah mengambil keputusan. Mereka percaya firman Tuhan, tapi melakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, mereka benar-benar percaya firman Tuhan, tetapi juga benar-benar meragukan apakah yang akan dilakukan benar atau salah. Itu, saudara. Seperti halnya banyak orang beragama tetapi tidak bertuhan. Hal ini jelas terlihat dari perbuatan di masa-masa sukar seperti ini. Saya pun mengalami dampak, saudara. Usaha saya juga mengalami istilahnya berapa bulan tidak mengalami yang namanya ada order atau apapun juga. Tapi Tuhan mengajar saya untuk bertindak kreatif. Saya mengambil ember bekas, saya mengambil barang-barang bekas, akhirnya saya buat satu yang namanya wastafel injek. Wastafel injek itu terbuat dari bahan-bahan bekas pertamanya. Dan puji Tuhan, saudara, dengan hal seperti itu saya memperoleh kemenangan. Semua kebutuhan-kebutuhan bisa tercukupi. Dan puji Tuhan juga, saudara, di masa sukar itu saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana dengan saudara semua? Saya percaya saudara juga bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Saudara, satu saran saya, keadaan boleh sukar, keadaan boleh sulit, keadaan boleh menekan kita, tapi ingat, janganlah kita terpenjara oleh keadaan itu sendiri. Janganlah kita terpenjara karena pikiran kita tidak bisa melakukan apa-apa.
Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang kreatif. Jadi lakukanlah sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Setuju? Kalau setuju, katakan kiri kananmu, kita akan berkemenangan. Katakan kiri kananmu, kita akan survive. Katakan kiri kananmu, kita akan diberi perlindungan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi kita akhiri ibadah ini dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu siang hari ini yang begitu menguatkan, yang begitu menegur kami supaya kami dapat menjadi umat yang berkemenangan. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saatnya kami berdoa untuk bangsa Indonesia juga karyawan di tempat ini. Tuhan, pada siang hari ini kami berdoa untuk persekutuan doa IFIF Group Tuhan dan asuransi Astra. Kiranya Engkau pakai dengan sangat luar biasa sehingga karyawan-karyawan di tempat ini dapat menjadi berkat untuk semua orang. Juga pengurus-pengurusnya Engkau berkati, berikan unity kepada mereka sehingga banyak jiwa dimenangkan. Juga kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan di perkantoran Astra ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin yang tertinggi sampai karyawan-karyawan yang terendah Tuhan. Berkat yang sama mengalir untuk semuanya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan kabinet yang ada di Indonesia Tuhan. Kiranya Kau berikan roh takut akan Engkau di dalam memimpin negara ini. Sehingga terjadi terobosan-terobosan baru yang sangat luar biasa. Sehingga ekonomi di Indonesia Engkau bangkitkan. Sehingga pandemi di Indonesia Engkau lenyapkan. Sehingga ada vaksin-vaksin yang ditemukan dengan sangat luar biasa oleh orang-orang Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan kami berdoa untuk Gubernur DKI Tuhan. Berkati Pak Anies Baswedan Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau di dalam memimpin bangsa ini Tuhan, di DKI Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika dia memberikan roh takut akan Engkau Tuhan, dia akan menjalankan tugas-tugas dengan baik Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk dunia saat ini Tuhan, di mana dunia juga mengalami pandemi COVID Tuhan, juga resesi ekonomi terjadi di mana-mana. Kami berdoa, turunkan belas kasihan-Mu untuk dunia Tuhan, sehingga pandemi dapat Engkau lewatkan Tuhan. Pandemi sangat dengan cepat berakhir di dunia Tuhan, sehingga ekonomi di dunia dapat bangkit kembali Tuhan, dan roda perekonomian berputar sehingga banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, ketika terjadi bencana di Gunung Sinabung Tuhan, kami berdoa Engkau berkati Tuhan gubernur di sana, Engkau berkati masyarakat di sana yang ada yang mungkin mengalami. Engkau memberi kekuatan kepada mereka, Engkau memberikan damai sejahtera kepada mereka, Engkau berikan kekuatan yang ekstra kepada mereka Tuhan, sehingga dapat melewati hari-hari yang mereka alami Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu mengalir untuk mereka. Dan kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan, dan kami perkatakan Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu. Kami perkatakan Indonesia akan dimenangkan oleh jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Di masa-masa ini kami percaya kami sebagai umat-Mu akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap karyawan yang ada di sini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang merindukan pasangan hidup Engkau berikan, yang merindukan keturunan Engkau berikan dengan bayi-bayi rohani, dan yang mendapat kesulitan finansial Engkau berikan jalan keluar, dan Engkau terobos Tuhan sehingga berkat-berkat mengalir untuk mereka. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Sebentar sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami siap menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah oleh Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.